wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala wa qala syarihu hafizahullah ta'ala. Ya. Kemarin sudah kita bahas tentang hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama ini sekilas ya. Mungkin kita ulang sedikit supaya kita lebih kuat di dalam mengingat hadis ini. Ya. Yang pertama, faedah hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau adalah khalifah yang kedua. Beliau masuk Islam di tahun ke-6 Hijriah. Ya. Walaupun beliau itu agak lambat di dalam keislaman, tapi beliau ini punya power, punya sumbangsih yang luar biasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Beliau juga adalah seorang yang hebat di dalam tindakan dan di dalam hafalannya. Beliau ini orang yang cerdas, bukan orang sembarangan. Ya. Lau anna nabiyyan ba'di lakana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, jika seandainya ada seorang nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Khattab. Ya. Tentu ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa kok bisa Nabi ini mengisyaratkan Umar bin Khattab menjadi nabi setelahku, jika seandainya ada nabi setelahku. Ya, maka dicari oleh para ulama, ternyata Umar ini mempunyai sumbangsih yang luar biasa dan kecerdasan yang luar biasa, bukan orang sembarangan. Ya. Kemudian di sini Abi Hafs disebutkan kunyah beliau. Kunyah beliau ini misalnya Abu Hafs, Abu Umar, Abu Zaki dan lain sebagainya. Ini namanya kunyah. Ya. Bapaknya Hafs. Ini ada dua kemungkinan, ya, ada dua tafsiran. Yang pertama, Abu Hafs ini bermakna bentuk mudzakkar dari anaknya. Anaknya itu ada anak beliau yang namanya Hafsah. Nah, ini bentuk mudzakarnya ini Hafs, ya. Hafs. Kemudian yang kedua, Abi Hafs ini bermakna bapaknya para singa, bapaknya singa. Ya, karena keberanian beliau, kekuatan beliau, ya, makanya disebut dengan Abi Hafs. Kemudian para ikhwah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam hadis ini adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Nah, ini menjadi sebuah fondasi di dalam qawaid fikih, di dalam usul fikih, bahwa iman ini niat itu sangat terkait dengan amalan dan kesolihan suatu amal. Ya. Setiap amal itu harus didasari dengan keikhlasan. Ya. Maka niat, yang namanya niat itu di dalam hati. Ya. Sekarang jika niat itu dikatakan, niat itu harus dilafadzkan, maka tidak ada bedanya antara amal dengan niat. Tidak ada bedanya sama sekali. Apa bedanya? Seperti itu. Ya. Maka yang namanya niat itu adalah azmul qalbi ala fi'li syai'. Ya, keyakinan atau keinginan kuat yang muncul dari hati untuk melakukan suatu perbuatan. Itu namanya niat, ya. Jika dilafadzkan itu bukan termasuk niat, namun itu hanya penguat. Ya. Kemudian para ikhwan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau di sini menyebutkan tentang suatu amal yang diumpamakan dengan seorang yang beramal disertai dengan keikhlasan, ya, atau di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak didasari keikhlasan atau tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, misalkan amalan hijrah. Ya, amalan hijrah ini amalan yang mulia, ya. Al-hijratu min baladil kufri ila baladil Islam, ya. Arti umumnya itu adalah hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ini pengertian umumnya. Tapi pengertian khususnya itu adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ini sudah selesai, ya. Ini sudah selesai. Yang tersisa adalah hijrah dalam makna yang umum, dari kekufuran kepada keislaman, dari kesyirikan kepada tauhid, dan dari negeri kafir kepada negeri Islam. Ini yang namanya hijrah dalam makna yang umum.
Bahkan beliau di sini menyebutkan sebagai penguat, barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka yang dapat pahala itu adalah hijrah yang didasari dengan keikhlasan. Sementara yang tidak didasari dengan keikhlasan karena dunia, motivasi dunia, ya mungkin kalau di sini disebutkan karena dia ingin menikahi seorang perempuan, ya, bukan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, bukan. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan, ya. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian ya sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka suatu amal kebaikan itu menjadi baik atau buruk tergantung pada niatnya, ya. Misalkan di sini disebutkan 3 amalan yang mulia. Pertama jihad, yang kedua itu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, yang ketiga adalah sedekah. Ini amalan yang besar. Namun jika salah niat, ini menjadi bumerang bagi pemiliknya, ya. Maka suatu amalan yang baik itu bisa menjadi buruk atau baik karena niatnya. Tapi jika amalan itu buruk, ini tidak bisa menjadi baik karena niatnya. Misalkan orang mencuri, ya, orang mencuri di Baitul Mal misalkan, ya, atau mencuri harta seorang koruptor. Dia ini ingin membagikan harta ini kepada orang-orang yang kurang mampu, ya. Maksudnya dia baik, tapi apakah dengan ini itu menjadi ibadah? Tentu tidak, ya. Karena amalan buruk itu tidak menjadi baik karena niatnya. Sementara amalan baik, amalan kebaikan, amal ibadah itu menjadi baik karena niatnya, ya. Kemudian kemarin juga disebutkan bahwasanya yang namanya niat itu secara asal itu adalah dari hati, ya, dari hati. Kita berbuat sesuatu itu sudah diniatkan dari awal, ya. Kita hendak berwudu, kita hendak melakukan sesuatu itu pasti dengan niat, ya, dengan niat. Tidak mungkin tidak dengan niat, ya. Entah itu karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalkan kemarin kita sudah membahas bahwasanya faedah niat itu ada 2. Membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, fungsi daripada niat itu membedakan antara ibadah dan adat, ya. Jadi kebiasaan dengan ibadah itu bisa dibedakan dengan niat. Sekedar rutinitas atau tidak, atau memang ibadah itu bisa dibedakan dengan niatnya, ya. Kemudian di sini banyak yang menasabkan atau menyandarkan kepada Imam Syafi'i bahwa beliau menganjurkan at-talaffuz bin niyah, melafazkan niat. Kemarin sudah dibahas, ya. Namun untuk penguatan lagi kita bahas kembali. Ada yang meriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau menganjurkan melafazkan niat, ya. Maka ini tidak benar, ya. Ditinjau dari 2 hal. Pertama, anjuran ini tidak datang dari Imam Syafi'i, tidak sahih, ya. Artinya bukan Imam Syafi'i sendiri yang meriwayatkan atau Imam Syafi'i yang menganjurkan talaffuz bin niyat ini, ya. Jika kita kembali kepada kitab-kitab yang besar, kitab Al-Um misalkan, tidak ada sama sekali talaffuz bin niyat di situ, ya. Melafazkan niat sama sekali tidak ada. Justru yang ada pada ulama Syafi'iyah sebagian kecil dan sebagian kecil ulama Malikiyah, ya. Bedakan antara Syafi'i dan Syafi'iyah. Syafi'i itu imamnya, Imam Syafi'iyah itu Imam Syafi'i. Tapi kalau Syafi'iyah itu madhabnya, ya, madhabnya. Misalkan kita menyebut Imam Malik atau Imam Maliki, itu berarti Imam Malik. Sedangkan kalau Syafi'iyah Malikiyah itu adalah orang-orang yang menjadi muridnya atau menjadi bermadhab Maliki atau Syafi'i, ya. Yang pertama, ini tidak sahih dari Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, kalaupun itu sahih, maka ini bukan dalil, karena perkataan ulama itu bukan dalil, ya. Qaulul alim yustadallu bihi
yustadallu lahu la yustadallu bihi, ya. Ada sebuah kaidah yang menyebutkan perkataan ulama itu bukan dalil, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Namun perkataan ulama itu dicarikan dalilnya. Ini dasarnya apa? Ulama ini mengatakan demikian. Ada dalilnya atau tidak, ya. Maka di sini kita belajar untuk ilmiah, karena agama Islam ini agama yang ilmiah, tidak menelan bulat-bulat ya perkataan orang, namun harus ditinjau kembali kepada sumber aslinya, yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian di sini disebutkan para ikhwan sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melafadzkan niat ini ada di beberapa ibadah, ya. Secara zahir itu melafadzkan niat, tapi sebenarnya bukan. Nanti dijelaskannya. Amma talaffuz inda dzabhil udhiyah falaysa talaffuzan bin niyati, ya. Yang ada pada menyembelih sembelihan atau sembelihan kurban, falaysa talaffuzan bin niyati, maka malah itu bukan melafadzkan niat, li'anna qaulahu, karena perkataan beliau, ya, tuntunannya adalah mengatakan Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi sallallahu alaihi wasallam bismillahi wallahu akbar summa dzabah, ya. Ya Allah, ini adalah darimu dan sembelihan ini adalah untukmu dari Muhammad dan umatnya. Bismillahi Allah wallahu akbar, bismillah dan Allahu akbar, kemudian disembelihlah hewan tersebut. Hada du'aun wa talaffuzun bil manwi wa laisa talaffuzun bin niyah, ya. Ini adalah doa, bukan talaffuz melafazkan niat, ya. Namun ini hanyalah ta'yin atau tamyiz, ya, membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, ya, karena memang harus dilafazkan, ini tuntunannya, ya. Yang kedua alasannya ini adalah doa, ya. Ini adalah doa, maka harus diucapkan, ya, secara lisan. Wa huwa mithlu talaffudzi bin nusuk, ya. Ada pula misalnya melafadzkan nusuk, melafadzkan ihram, faida bin nusuk. Nah, ini melafadzkan sembelihan maksudnya, ya. Faida dabahtal udhiyata fa innaka tu'ayyinu alladhi qasadtahu hal huwa laka awil walidik aw liwalidika aw li ahad, ya. Ini menjadi ta'yin, menjadi penentu apa yang Anda niatkan. Apakah ini dari Anda atau orang tua Anda atau orang lain. Famin ajli tamyiz tu'ayyinu alladhi qasadtahu, maka dengan sebab inilah maka dibedakan antara satu dengan yang lainnya dengan pengucapan ini, ya, bukan melafadzkan niat, ya, melafadzkan niat. Alasannya tadi pertama, ini tuntunannya memang demikian dalam ibadah kurban, bukan ibadah yang lain. Yang kedua ini adalah doa. Ini, ya. Mungkin itu faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya. Adapun hadis kedua insyaallah akan dijelaskan atau kita kaji pada kesempatan yang berikutnya, karena ini panjang sekali, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada yang bertanya silakan. Ustaz, Ya. ini ada perkataan yang cerdas, Ustaz, bagaimana berkaitannya amalan mubah sebenarnya menjadi sebuah pahala. Oh iya, tadi Yang pertama, yang kedua, keutamaan seorang hamba ketika sholat menutup shop yang kosong. itu apa? Itu hadis atau perkataan ini, kalau ketika ada shop yang depan masih kosong, kata perlu tutup karena ada yang mendampingi di belakangnya. Oh ya, itu saya jawab satu-satu, ya. Yang pertama tadi, amalan yang mubah itu menjadi berpahala dengan niat, ya. Maksudnya itu apa? Ini masuk ke dalam ibadah ghairu mahdhah, ya. Ghairu mahdhah, ibadah mahdhah itu yang sudah ada tuntunannya. Misalkan puasa, sholat, ini sudah ada sifatnya dari Nabi SAW, ya. Kemudian zakat, ini sudah ada semuanya, ya. Kalau ibadah ghairu mahdhah itu amalan yang mubah tapi diniatkan dengan
niat yang baik, niat ibadah. Kita tidur ini hukumnya mubah, kita makan itu hukumnya mubah. Ya, niat. Tapi karena diniatkan kita ibadah, ya maka di situ yang menjadi pahala itu karena niat baiknya, karena niat baiknya. Ya, karena niat baiknya. Berbeda dengan amalan yang memang pada asalnya ibadah. Maka yang diganjar itu dua. Pertama niat baik, yang kedua amalan itu sendiri yang nanti dapat penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tadi hadis tentang menutup shaf, ya. Ini memang ada tuntunannya, ya. Sawu sufufakum, ya, atau aqimu sufufakum atau rasul ini ada tuntunannya semuanya, ya. Ada tuntunannya, ya, termasuk melengkapi shaf yang kosong tadi. Ini isyaratnya apa? Karena isyaratnya itu Nabi itu terkadang tidak menyebutkan langsung sempurnakan shaf kalian tadi. Terkadang tidak begitu, tapi dengan isyarat shaf yang kosong yang renggang itu dilalui oleh setan. Nah, makanya di situ kemudian ulama itu menjelaskan bahwa shaf ini harus ditutup rapat-rapat, harus dirapatkan begitu, ya, dengan dukungan hadis tadi yang banyak tadi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, silakan. Kita misalkan mempunyai niatan yang baik, ada seseorang ngakunya Islam gitu ya, tapi tidak pernah melakukan sholat. Ketika mati, kita punya niatan baik untuk menyolatkan yang meninggal itu, tapi selama hidupnya tidak pernah sholat. Niatan baik kita itu apakah mendapat pahala? Justru sebaliknya. Terima kasih. Ya. Berbuat baik kepada siapapun, jika bahkan kepada orang non muslim pun sekalian, ya, itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seorang yang tertimpa musibah di suatu daerah, itu wajib kita bantu semuanya, yang muslim atau yang tidak, yang ahlus sunnah atau yang ahlus sunnah pun atau yang tidak, semua kita bantu, ya, gitu. Kemudian yang kedua, niat baik itu diganjar dengan niat baiknya, ya, walaupun kita tidak melakukannya, ya. Di dalam, ya, hal ini jika kita mempunyai niat baik itu diganjar insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat baik kita, ya. Karena yang namanya orang meninggalkan sholat, ya, jika itu dia masih misalkan masih melakukan sholat Jumat, maka ini masih dianggap sebagai seorang muslim. Namun jika tidak, ya, lebih hati-hati, kita jangan menyolatkannya. Nah, demikian. Karena ada di sebuah hadis itu, orang yang meninggalkan 3 kali Jumat itu kafir, murtad dari agama Islam. Nah, maka ini harus menjadi perhatian bagi kita semua. Apalagi nanti dirinci ke dalam hukumnya. Jadi sholat itu, jika orang yang tidak sholat ini menentang kewajiban sholat, ini jelas kafir. Tapi karena dia karena dia malas atau enggan melakukan, maka ini wallahu alam termasuk ke dalam kefasikannya seperti ini. Dan orang meninggalkan sholat ini lebih besar dosanya daripada pezina, daripada pemakan riba, luar biasa. Ya, jadi di situ kita jika ingin hati-hati maka tidak kita sholatkan seperti itu, ya. Wallahu taala. Kalau untuk ibu-ibu Ustaz, kan nggak Jumatan, itu kan nggak tahu sholat apa enggak itu. Ya, kalau ibu kan memang tidak Jumatan. Ya, maksudnya kan tadi kalau laki-laki kan 3 kali nggak Jumatan ya, atau nggak pernah Jumatan, itu nggak usah disolatkan kan kelihatan gitu Ustaz. Kalau dia laki-laki nggak Jumatan kan kelihatan. Ya. Tapi kalau ibu-ibu itu gimana? Ya, Allah. Takut tahu boleh Mas. Sholat apa enggak? Gimana Berarti Sarungan ya. kurang tahu. kalau Jumatan bersyukur aja. Kalau pakai jilbab bersyukur aja. Di kamar itu banyak angkatnya kota. Ya, kalau ada yang lain, Tanya ada dalam jamaah kalau di belakang cuma satu itu karena disuruh menarik yang muka itu dalilnya bagaimana, terus bagaimana keterangannya? apa itu Pak? Kalau sholat
tidak ada temannya di belakang sob kalau itu ya sudah penuh. Tinggal sendirian di belakang. Menarik dari ke depan. Suruh mencari teman, menarik yang bukannya. Itu kosong lagi. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya, tidak dilakukan ya. Karena memang yang dimaksud di dalam hadis itu kalau di dalam kondisinya itu banyak makmum, banyak orang, tapi renggang-renggang. Nah, jadi kalau memang sendirian ini tidak harus ditarik, Pak. Ini namanya memaksakan ya. Jika di depan itu sudah penuh, ya kita sendirian di belakang ini tidak harus ditarik ke belakangnya. Kita sholat tetap di belakang itu sendirian. Itu kan maksudnya ya? Iya. Ya, tidak harus. Menarik kan? Jadi di belakang sendirian nggak apa-apa. Iya, karena ini Sah-sah saja. iya, ini maksudnya makmum dengan imam itu berdua ya di depan. Enggak. Sudah penuh. Ya sudah penuh. Tidak. Sudah penuh terus dia kan tidak ada Kalau temannya. makna enggak harus ditarik ke belakang. Enggak harus. Malah bolongan. Tidak harus. Karena di depan itu sudah penuh safnya, harus tetap dijaga sampai nanti akhir sholat. Jadi di belakang sendirian enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena emang sendirian. Kecuali kalau bareng-bareng, maka safnya harus dirapatkan. Maksudnya Bapak ini gini Pak Ustaz. Kan ada hadis itu kalau memang ada yang sendiri harus menarik yang di depan. Apa benar hadisnya itu sahih atau dhaif apa? Ya, Itu loh maksudnya. Oh iya. Itu maksudnya. Oh gitu. Ya. Ya. Maksudnya gitu. Kalau derajat hadisnya saya kurang tahu. Oh. Tapi yang saya pelajari memang ada seperti itu tuntunan di dalam imamah. Yang menarik yang belakang. Itu kalau kondisinya sendirian, imamnya hanya dengan makmum berdua. Itu ada tuntunannya untuk ditarik di belakang seperti itu. Tapi kalau derajat hadisnya saya kurang tahu. Ini Ustaz, saya pernah ikut di dalam suatu jamaah Berdua ya. Berdua nenek konco baru ditarik. sesungguhnya sop depan karena ada makmum masuk belakang datang Ya. ini menarik yang sudah penuh ke belakang. Ini mereka lakukan amal seperti itu tablik, mungkin banyak amal satu jam Ya. Insya Allah besok untuk kelengkapan hadisnya saya jelaskan besok ya. Insya Allah di akhir sesi saya jelaskan tentang kesohihan dan di mana sifat yang benar di dalam menarik makmum yang ada di depan itu tadi ya. Insya Allah nanti saya jelaskan. Yang mungkin demikian ya, jika ada salah kata atau salah sikap kami mohon maaf dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.